Iya, baik. Meanwhile, if the second article presenters join, we'll revert back. The third title is Comparative Analysis of Oil Palm Smallholders Income in Indonesia. Dr. Tirana and the other authors. Please, Dr. Kirana, are you there? Dr. Kirana and peserta ada berapa orang, Mbak? Pendaftar 66 dari 6 ya? seluruh Indonesia. Iya. Ini masih nunggu ya? Masih nunggu. Okay. Comparative analysis of palm oil palm smallholders income in Indonesia. Dr. Kirana Varina. Seems that Dr. Kirana Varina is also not here, and the authors are also not here. Maybe they're late or some internet issue. So we are moving towards the next presenters, and then as soon as these authors join, we'll revert back to them. The next, Devi is here, as I see. they are not responding. Devi. Do you hear us, Ratna Devi? Baik. Apakah sudah siap, Bapak? Sudah, sampun. Sudah. Sudah, sampun. Iya, nanti mungkin sambil menyusul yang lain untuk join. Ya. Kita mulai ya, Bapak. Yes, siap. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada akhir pekan minggu di bulan Desember ini bisa berkesempatan bertemu secara online, mendengarkan paparan dan diskusi yang pastinya sangat menarik bagi akuntan muda ini, Pak. Karena akuntan muda ini nanti akan berkarir di dunia, salah satunya adalah pekerjaan sebagai akuntan sektor publik. Nah, bagaimana ini akuntan muda ini bisa mempertahankan relevansinya di era transformasi digital yang begitu pesat, bukan hanya di dunia, tapi juga Indonesia saat ini sudah mulai mengejar digitalisasi di dalam semua lini pekerjaan di akuntansi sektor publik maupun di sektor swasta. Nah, kita berkesempatan pada siang hari ini mendengarkan pemaparan dari narasumber yang sudah tidak asing lagi. Pak Kris Kuntadi, beliau seorang akademisi, seorang penulis, seorang praktisi, seorang pembicara di berbagai pelatihan dan seminar. Terima kasih Bapak Kris sudah bersedia meluangkan waktu Bapak yang pasti sangat sibuk di akhir pekan ini untuk bisa berbagi pengalaman bagi kami akuntan-akuntan muda untuk bisa menjaga eksistensi dan keberlanjutan profesi akuntan di era teknologi yang berkembang sangat pesat ini. Dan fungsi-fungsi teknologi ini sudah banyak menggantikan fungsi-fungsi akuntansi yang biasanya kita kerjakan saat ini. Nah, ini kita harus mempunyai tips, trik, dan kompetensi yang semakin mendukung agar bisa bertahan dan tidak tergiling oleh teknologi ini, Pak Kris Kuntadi. Ya, terima kasih. Saya menyapa juga ini peserta kita dari seluruh Indonesia, Pak Kris, dari berdasarkan informasi panitia ini ada dari Sulawesi, Banten, Palembang, Merauke,
Jakarta, Palu, Lampung, Bekasi, Demak, Semarang, Palembang, Papua, Pamulang, Cirebon, Medan, ini mewakili setiap bagian dari Indonesia. Ya, semoga semangat dari para akuntan muda ini nanti bisa menjadi calon akuntan yang membanggakan bagi Indonesia, bukan hanya di dunia internasional, bukan hanya di nasional, tapi juga nanti melanglang buana ke internasional. Ya, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Saya di Turki, Pak Kris. Jadi di Turki ini masih pagi waktunya. Saya baru selesai nih CEO Kongres, ininya dari Turki juga. Hostnya. Oh, iya. Iya, saya sedang studi lanjut, Pak Kris, ditugaskan oleh kampus untuk belajar lagi katanya. Silakan bekerja, tapi kerjaannya belajar. Sip. Luar biasa. Iya, ya baik, kita mengenal dulu Bapak Ibu peserta ini dari dosen, dari mahasiswa, dan juga ada dari praktisi, Pak Kris. Ya, Pak Kris Kuntadi, Bapak Dr. Kris Kuntadi, Masya Allah, gelarnya panjang sekali Bapak. Saya kesulitan menyebutkan satu persatu gelar Bapak ini. Beliau lahir di Banyumas 24 Juni 1969. Saat ini beralamat di Jakarta. Bapak Kris berkarir sebagai widya suara ahli utama Kemenhub 2021 sampai dengan sekarang. Staf ahli Menteri Perhubungan 2017 sampai 2021, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan 2015 sampai 2017, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 2014, BPK. Kepala Pusdik, BPK, iya, kelebihan ya, iya berbeda karena BPKP dia lebih ke internal ya Pak, BPK-nya lebih ke eksternal. Kepala Pusdiklat BPK 2010 sampai 2014, Komisaris PT Kereta Api Indonesia 2017 sampai 2022, Komisaris PT Pelabuhan Indonesia 2 Pelindo 2016-2017. Saat ini sebagai pengajar di berbagai universitas, Universitas Bayangkara, Veteran, Setialan, Poltek Negeri Medan, Perbanas Institut, dan juga sebagai asesor Lemenda ya Pak, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi. Sertifikasinya Masya Allah Bapak pejuang ilmu Pak. Ya, semoga nanti akuntan-akuntan muda yang ikut di sini juga bisa terinspirasi untuk bisa melengkapi kompetensi dirinya dengan berbagai sertifikasi yang diakui oleh organisasi profesi yang mengeluarkan ini. Ya banyak, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. ASEAN CPA, CA, dan aktif di organisasi juga. Bapak Kris sebagai Ketua Ikatan Alumni STAN di 2018-19 dan saat ini sebagai anggota Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan juga, Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama DKI Jakarta sampai saat ini, sampai 2024. Ini berbagai penghargaan Pak Kris, The Best 5 PNS Inspiratif 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Wah, ini boleh kita nanti mendengarkan juga pengalaman Pak Kris bagaimana ini menjadi PNS inspiratif ini. Ketua Tim Penilai Pengendalian Internal atas pelaporan keuangan Kementerian Perhubungan dan penulis buku. Saya sudah baca Pak buku Bapak Si Kencur, Sistem Kendali Kecurangan Menata Birokrasi. Iya, bebas korupsi ini bahasanya sangat-sangat mudah dipahami, bahasanya sangat membumi. Ini saya terhanyut membacanya itu Pak Kris. Iya, dan buku terbarunya Akun Audit Keuangan Negara, nanti kita akan banyak mendengar juga seperti apa itu audit keuangan negara yang saat ini diberlakukan di Indonesia, dan Building Excellent Leadership. Ya, kita tidak berlama-lama lagi Pak Kris, waktu dan layar saya
Persilakan Bapak Kris, nanti kita akan pemaparan materi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Silakan Pak Kris. Nih, Pak Krisnya lulusan S1 Akuntansi Universitas Indonesia, S2-nya UGM. Tiganya, tapi dia semuanya di dalam negeri. Udah profesor belum sih? Masih. Akan menuju, Mbak. ada yang masih sangat kepo Pak Kris dengan ingin mengetahui latar belakang. S2-nya sempat di Erasmus. Dua sempat di Erasmus ya. S2 di Erasmus, iya tadi belum terbaca ya. Dan dokter di Universitas Brawijaya ya Pak Kris. Iya. Silakan Pak Kris. Yang tadi? Peserta membaca. Oke, terima kasih Mbak Yunia Amelia. Ya, saya pertama dapat ini background-nya, filter background-nya masih yang CEO Kongres yang tadi ya, International Conference. Kemudian panitianya itu dari Turki gitu. Jadi ketika mereka melihat 8.30, saya pikir beda 4 jam tuh, berarti saya jam 4:30 dong. Wah, ini kuliah subuh ya. Nggak taunya ternyata 12:30 siang gitu ya. Jadi karena tadi konferensinya internasional, jadi saya pikir banyak yang pesertanya dari berbagai negara gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akan coba sharing apa yang dimintakan ya oleh panitia ya, terkait peluang dan tantangan akuntan sektor publik ya. Ya, ini judul persis seperti surat yang diminta, peluang dan tantangan akuntan sektor publik mempertahankan relevansi di era transformasi digital. Ya. Dan saya kebetulan baru dinobatkan sebagai Ketua FAME DKI Jakarta. Ya. Oh, Masya Allah. Oh iya, FAME, Forum Akuntansi Manajemen. Iya. Oh iya, ya Pak Kris. Ya, jadi ini kan kegiatannya, jadi saya pikir relevan itu ya. Dan saya juga baru nambah gelar Mbak Yunia, itu PIA, Professional Internal Auditor. Ya. Juga saya diminta sebagai Ketua Dewan Standar Profesional Internal Audit di Asosiasi Auditor Internal. Ya. Jadi menambah amal, mungkin jadi amal untuk ladang amal soleh gitu ya, sehingga bisa sharing dengan teman-teman semuanya. Ya, ini bukunya ya sudah nambah lagi Mbak Yunia, karena kelihatannya Mbak Yunia tadi CV-nya CV yang belum terupdate. Oh iya. Ya, jadi ini buku pertama ya, buku signature. Ini buku fenomenal memang. Ya, ini bestseller, udah terjual belasan ribu kopi Mbak Yunia. Ya. Jadi ya nggak usah ngitungan ya, nggak usah ngitung royaltinya, royalti kan nggak terlalu gede gitu ya, tapi lebih ada keuntungan penjualannya aja gitu ya. Dan buku kedua ini saya excellent leadership, kemudian ada auditor intersektor publik. Ini pengalaman saya di BPK ya, Signature ini ya, mengimplementasikan sistem nilai kecurangan. Dulu sebetulnya pingnya tuh semua BPK itu menerapkan Signature ya. Dan hasil dari Signature ini kami implementasi itu launchingnya itu 21 Februari 2012 ya. Dan 2015 Pusdikat BPK menjadi satker yang mendapat anugerah WBK, wilayah bebas korupsi yang pertama se-Indonesia ya. Kemudian di 2016 Pusdikat BPK, kebetulan saya kan 4 tahun sebagai Kepala Pusdikat ya, 2016 menjadi satker yang pertama mendapatkan anugerah WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Kenapa? Kemungkinan besar adalah karena implementasi Signature ini. Ya. Ketika orang tidak pernah berpikir masalah bagaimana mengendalikan kekurangan, Pusat BPK itu sudah leading, ya, sudah memulai. Ya. Kemudian buku Daud ini Excellent Leadership ini juga sudah kita share ke banyak seminar, webinar, dan juga ke kampus-kampus. Ya. Bahkan ada pelatihannya. Ya, ini juga sudah bestseller, ini sudah cetakan kedua di Gramedia, di Republika. Dan buku ketiga, ini pengalaman saya sebagai Irjen selama 2,5 tahun ya, kurang lebih 2,5 tahun saya Irjen, dan saya outputnya adalah buku Audit Intrasektor Publik. Ya. Nah, ini yang agak aneh tuh, saya sebagai orang BPK, ya, itu buku audit keuangan negara, ini kan core-nya BPK itu ya. Itu saya nyusun dari tahun 2003, itu baru terbit itu 2022, Mbak Yunia.
Jadi butuh waktu yang panjang. Sebenarnya bukan butuh waktu panjang ya, biasanya begitu nyusun males, habis itu udah nggak relevan lagi, nyusun lagi, udah nggak relevan lagi. Nah hanya 2000, pokoknya relevan nggak relevan, pokoknya saya terbitkan dulu lah. Dan alhamdulillah ini sudah biasanya adalah yang terbaru, seperti apa sih praktek-praktek yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan juga auditor internalnya dari Itjen, kemudian inspektorat kabupaten kota, ya, ini yang dilakukan. Kemudian Building Leadership Center, Building Excellent Leadership, ini turunan dari buku Excellent Leadership ini. Ya. Kemudian kami bareng-bareng alumnistan, ketika saya menjadi ketua Ikanas, yaitu alumnistan, kami bikin bunga rampe, sampai kapanpun kami pilih berintegritas. Ya. Ini saya ada 2 tulisan di sini. Nah ini buku yang terbit Oktober, ya, Manajemen Keuangan Pemerintah Pusat, Era 4.0. Saya pikir ini sangat relevan ya dengan materi kita saat ini. Ya. Jadi teman-teman kayaknya ini penting untuk membeli bukunya ya. Ada di marketplace. Ya. Dan inspirasi dari Stan, ini saya juga ada tulisannya di situ. Dan ini yang tinggal nunggu launching. Ya. Itu Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah. Ya. Ini saya ngajak 3 junior saya yang masih muda-muda tapi luar biasa energiknya. Pertanyaannya kenapa saya nulis buku? Ya. Karena saya ingin mengimplementasikan yang disebutkan oleh John Maxwell. Ya. Karena John Maxwell mengatakan bahwa leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Ya. Jadi ciri pemimpin itu ada 3. He knows the way. Ya. Dia harus tahu dulu jalannya. Ya. Saya masalah kendali kecurangan saya sudah belajar. Ya. Bahkan belajar sampai ke Australia untuk belajar bagaimana sih fraud control system di Australia. Kemudian saya juga ke New Zealand. Saya bagaimana sih praktek pengendalian kecurangan di New Zealand. Itu hampir 4 bulan saya di New Zealand. Ya. Nah, itu untuk dalam rangka bagaimana mengetahui yang namanya fraud control tadi. Tapi saya tidak hanya ingin tahu, saya ingin mengimplementasikan. Maka apa yang saya bawa dari New Zealand, apa yang saya bawa dari Australia, itu saya implementasikan di Pusdiklat BPK. Pun ketika saya menjadi Irjen di Kementerian Perhubungan, saya juga implementasikan konsep Signature ini di BPK dan Kementerian Perhubungan. Kenapa? Leader is one who goes the way. Artinya dia harus mengimplementasikan apa yang dia pahami tersebut. Ya. Di Kementerian Perhubungan misalnya, itu kami setahun pertama, ya, 2015, itu bisa memulihkan kerugian negara sampai 1,12 triliun. Ya, setahun. Ya. Artinya kalau konsep ini dipakai oleh seluruh kementerian bisa jadi se-Indonesia, ya, seluruh sektor publik bahkan pemerintah daerah misalnya, kalau saya nyari uang 10 triliun kayaknya setahun tuh dapat lah gitu ya. Ini pemulihan ya, artinya sesuatu yang sudah merupakan kerugian negara kemudian dipulihkan. Ini di Kemenhub saja itu 1,12 triliun. Ya. Kemudian di 2016 ya, kami bisa memotong potensi kemahalan, ya, potensi markup 1,08 triliun. Di 2017 ya 1,99 triliun itu bisa kami potong kemahalannya. Dan itu semua ada di buku Signature ini. Moga-moga Mbak Yunia itu membaca yang edisi yang sudah ada tulisan bestsellernya, gitu ya. Karena kalau yang lama itu masih implementasi di BPK. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? A leader is one who shows the way. Nah, saya membuat buku, saya menulis buku, dan saya senang sekali diundang oleh FAME ini. Ya. Dalam rangka apa? Saya ingin shows the way. Ini loh cara jalannya. Ya. Ini loh cara kita mengendalikan kecurangan. Ini loh cara bagaimana menjadi excellent leader. Ini loh bagaimana cara meningkatkan kapabilitas di internal audit sektor publik. Ya. Sampai bagaimana sih konsep audit keuangan negara di BPK yang dilakukan BPK, yang tentunya bukan hanya BPK yang harus tahu, ya. Auditi pun harus tahu. Mahasiswa apalagi, karena siapa tahu dia akan masuk ke BPK yang tentunya akan dibutuhkan. Ya. Nah, ini yang sebagai sekedar prolog ya. Betapa yang namanya audit atau akuntan sektor publik itu ladangnya tuh luar biasa. Ya. Kita sekarang pemerintah kabupaten itu sudah 415. Pemerintah kota 93, provinsi 38. Ini baru Pemdanya saja. Artinya dari Pemdanya saja, ini kan sudah 550 lah kurang lebih. Ya.
kita bikin rata-rata 500 lah. 500 kalau satu Pemda butuh 20 saja, itu sudah banyak kebutuhan 10 ribuan akuntan. Ya. Padahal butuhnya nggak cuma 10. Kenapa? Pemerintah kabupaten itu punya dinas-dinas yang mereka juga wajib menyusun laporan keuangan. Ya. Kementerian 34, tapi kementerian punya eselon 1. Ya. Bisa sampai 10 eselon 1. Dan mereka juga wajib menyusun laporan keuangan. Dan eselon 1 punya satker-satker di daerah yang mereka juga wajib menyusun laporan keuangan. Artinya nggak pernah kita kurang ya ladang amal untuk mengabdi di akuntan pemerintahan atau akuntan sektor publik. Ya. Ini baru yang pemerintahannya. Ya. Masih ada lembaga pemerintahan kementerian, masih ada BUMN yang juga masuk sektor publik, ada BUMD, gitu ya. Ada LSM yang mereka juga wajib menyusun laporan keuangan, yayasan, koperasi, perguruan tinggi, ya. Partai politik, itu mereka semuanya membutuhkan akuntan sektor publik. Ya. Nah, sehingga kalau sekarang ada akuntan lulus kok saya belum dapat kerjaan ya, kok saya belum direkrut oleh perusahaan ya, kok saya belum kerja di pemerintahan sebagai PNS misalnya, berarti tanyakan pada diri kita, karena ladang itu sedemikian luasnya. Ya. Saya ambil contoh misalnya, saya pernah meriksa di pemerintah Kota Prabu Mulih. Ya. Itu ada nomenklatur jabatan namanya Kepala Seksi Akuntansi. Ya. Ini tahun 2002 ya. Berarti 20 tahun yang lalu itu sudah ada Kasubag Kepala Seksi Akuntansi. Kasubag Akuntansi eselon 4. Siapa yang menjabat? Bukan akuntan, bukan sarjana akuntansi, bukan pula sarjana ekonomi, tapi sarjana peternakan. Ya. Inilah yang mungkin membuat kita merasa belum bisa masuk. Karena apa? Banyak orang-orang yang bukan latar belakang akuntansi, tapi mereka bisa mendukung itu. Ya. Bahkan kepala biro keuangan, ya, itu banyak di antara mereka lah sarjana hukum. Ya. Tapi karena mereka mempelajari akuntansi, mereka menjadi pintar akuntansi. Ya. Kita kasih gelar SH-nya adalah sarjana akuntansi. Ya. Sarjana hukum yang pintar akuntansi. Ya. Sarjana akuntansi. Di BPK juga banyak sarjana hukum yang mahir akuntansi. Ya. Maka yuk kita tanyakan pada diri kita, apakah ya, kuantitas kebutuhan ini terpenuhi atau tidak dengan kualitas lulusan sarjana akuntansi. Ya. Belum lagi mereka perlu yang namanya WTP. Ya. Karena sektor publik, isu WTP itu masih isu krusial. Ya. Beda dengan private. Ya. Private yang namanya WTP is emas gitu ya. Tapi di pemerintahan, di sektor publik, itu berapa partai politik yang mungkin laporan keuangannya tidak diaudit. Ya. Berapa perguruan tinggi yang opininya mungkin juga belum bagus. Bahkan ribuan LSM tidak mempunyai laporan keuangan. Ya. Ini ladang yang luar biasa. Nah, berikutnya kalau kita compare, ini saya tahun lama, saya tidak hanya ingin menunjukkan yang terupdate ya, tapi lebih pada seperti apa sih komparasi kita. Ya. Indonesia saya pikir nggak terlalu buruk amat lah dari aspek kuantitas. Ya. Karena Indonesia di sekarang, ya, atau 2010 lah, 12 tahun yang lalu, kita sudah mempunyai 9.000. Walaupun ini masih kalah jauh dengan yang Malaysia, Filipina, Singapura. Singapura yang negara kecil aja mereka 23.000. Ya. Thailand. Artinya apa? Kita masih butuh banyak sarjana-sarjana akuntansi atau masih butuh banyak-banyak akuntan. Ya. Dan ini yang saya pikir harus mulai kita penuhi. Ya. Dan saya bersyukur karena di berbagai perguruan tinggi rata-rata jurusan akuntansi itu peminatnya paling banyak. Ya. Nah, moga-moga ini bukan hanya kuantitas gitu ya, tapi berikutnya juga meningkat kualitasnya. Ya. Nah, ini kalau komparasi perbandingan penduduk nih, Indonesia itu 1/1/4 juta manusia. Ya. Singapura 1/3.000, Filipina 1/5.000.
Thailand 11.000 dan Malaysia 1:10.000. Kita masih sangat jauh. Ya. Artinya apa? Dari ladang amal tadi yang saya sebutkan, ya, kita masih butuh banyak sekali akuntan profesional. Ya. Jadi saya sih bilang ya Shirathul Mustaqim lah kalau teman-teman sudah memilih jalur sebagai akuntan. Nah ini yang harus kita pikirkan. Ya. Kuantiti kebutuhan clear. Ya. Dan kita lulusannya juga saya pikir cukup banyak. Ya. Tapi bagaimana dengan quality kita? Ya. Quality is not something we should compromise with. Ya. Nggak bisa kita kompromi. Ya. Quality is quality. Ya. Kalau quantity bisa mungkin di compromise, tapi quality nggak bisa. Ya. Ketika kita banyak, ya. Saya ambil contoh misalnya, ketika saya jadi komisaris di PT KAI, ya. Itu KAI itu waktu itu memerlukan tambahan pegawai itu 1.000 pegawai, ya, tambahan 1.000 pegawai. Yang daftar itu ratusan ribu, ya. Artinya satu orang itu harus mengalahkan seratusan orang. Dan berapa yang akhirnya diterima? Yang diterima 437 orang. Artinya apa? Walaupun butuh 1.000, kita tidak mengambil 1.000 yang terbaik, tidak. Tapi mengambil 1.000 yang memenuhi standar kualifikasi. Ternyata karena standar kualifikasi tidak dipenuhi, hanya kita turunkan. Hanya dapat 430-an orang. Ini kenapa? Bahwa quality is emas. Gitu. Ya. Makanya kampus-kampus yang di sini ada FAME gitu ya, akuntansi, manajemen ekonomi, ini harus benar-benar meningkatkan daya saing dan apa? Dengan mendorong semaksimal mungkin quality dari lulusannya. Ya. Karena diterima atau tidak terima, masuk atau tidak masuk. Ya. Nah ini yang menjadi tantangan buat kita semuanya. Ya. Nah, belum lagi global, mereka masuk. Ya. Ada CP Australia, ada ASEAN Economic Community, ada SCCA, ada CIMA, ya. Ada IACW, gitu ya. Banyak sekali organisasi internasional yang juga masuk ke kita. Ya. Ini saya pikir tidak harus kita anggap sebagai ancaman, enggak ya. Tapi paling tidak kita harus bisa bagaimana sih menyikapi mereka itu semuanya. FAME sebagai satu organisasi, saya pikir ini juga harus mulai ya, berperan secara maksimal untuk bisa mendorong aspek baik quality ya, atau terutama quality dan quantity juga saya pikir masih perlu kita tingkatkan. Nah, apa yang harus kita siapkan? Regulasi, proteksi. Proteksi mungkin agak berat gitu ya, karena sekarang memang ada ya sektor-sektor tertentu yang diprotek oleh pemerintah, ya, tapi lainnya itu masih persaingan bebas. Ya. Seperti untuk jadi konsultan akuntansi ya, atau KJA itu dari manapun boleh masuk. Ya. Tapi kalau untuk yang akuntan publik ini ada proteksinya. Tapi sampai kapan gitu ya? Jadi kita akan maju, ya, meningkatkan kompetensi kita, atau kita akan kalah. Ya. Bahkan kita bisa jadi penonton di negeri sendiri. Ya. Dan ini kita melihat ya kesenjangan ketika antara penguasaan dan keterampilan iptek dengan interpersonal skill dan intrapersonal skill. Ya. Jadi antara hard skill dan soft skill. Ya. Karena kami lihat di perguruan tinggi ya, itu selama ini masih banyak fokus pada hard skill. Ya. Padahal hard skill ini dikatakan dibutuhkan di dunia kerja itu 20%, sementara soft-nya itu 80%. Nah, bagaimana kita juga harus mulai mengalihkan. Ya. Jadi hard skill iya, gitu ya. Tapi soft skill itu harus mulai diperbanyak. Kenapa sekarang ada yang namanya kampus merdeka, kurikulum merdeka? Karena ingin memberikan soft yang sesuai dengan pasar, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ya. Ini yang saya pikir suatu yang sangat positif gitu ya, ketika kita mau berubah ya untuk mengarah ke sana. Nah, ini juga harus kita pikirkan. Ya. Bagaimana mencukupi kebutuhan akuntan yang semakin meningkat. Ya.
bagaimana menarik minat best talent memilih profesi akuntan, khususnya akuntan sektor publik. Ya. Orang kadang-kadang masih saya nggak mau di pemerintahan, kamu di Pemda, apalagi Pemda Jogja misalnya. Saya lebih senang Pemda Papua misalnya. Ya. Ada seperti itu. Sementara kebutuhannya bisa jadi lebih banyak di Jogja misalnya, gitu ya. Nah, akuntan sektor publik juga kelihatannya masih ya dipandang sebelah mata lah, ya, oleh para lulusan. Artinya yang best talent ya kalau yang sekedar yang penting saya kerja, ya mungkin banyak yang melamar jadi PNS itu. Nah, bagaimana menata industri akuntan dan juga audit supaya apa? Lebih sehat. Ya tadi LSM, ya, aktivitinya bisa jadi mereka tidak menyusun laporan keuangan. Nah, kalau tidak menyusun laporan keuangan, bagaimana bisa diaudit? Kenapa mereka tidak menyusun laporan keuangan? Bisa jadi mereka tidak punya akuntan. Yuk kita mulai melirik ke arah sana. Ya. Bagaimana memudahkan demografi profesi akuntan publik atau akuntan pada umumnya. Saya kalau di sini ya bisa jadi saya merasa senior gitu ya Mbak Yuni ya. Apalagi compare dengan Mbak Yuni ya gitu. Saya mungkin bilang kolonial, Mbak Yuni masih yang ya, milenial gitu. Tapi ketika saya gabung di IAI ya, itu ada yang bilang IAI itu adalah Ikatan Aki-Aki Indonesia. Ya. Kenapa? Ya karena banyak aki-aki di sana. Kalau saya masuk ke sana, itu saya merasa muda gitu. Ya. Karena lainnya, ya bahasanya dewasa-dewasa lah gitu ya. Makanya saya periode ini saya akan ikut lagi, ya, mohon dukungan teman-teman semuanya. Saya akan ikut lagi untuk masuk ke anggota DPN IAI. Ya. Walaupun sekarang saya juga masih di IAI sebagai Dewan Konsultatif gitu ya. Dan saya sebelumnya 2 periode di IAI dan pernah Sekjen Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Ya. Di Palembang saya ketua IAI Sumsel, di Pontianak saya ketua IAI Kalbar, gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana memudahkan demografi, bagaimana meningkatkan kompetensi akuntan Indonesia, ya, supaya pas jajar gitu. Ya. Ya biasanya problemnya kan masalah bahasa, gitu ya. Nah ini yang saya pikir harus sudah mulai. Ya. Ada kewajiban ya beberapa kampus di mana lulus itu harus misalnya TOEFL-nya 450. Ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat positif. Ya. Bahkan kalau perlu ya ada yang namanya forum bahasa Inggris atau kelas internasional. Ya. Saya dulu kuliah di STAN. Ya. Walaupun kuliah dalam bahasa Indonesia, tapi buku textbook itu wajib dalam bahasa Inggris. Ya. Dulu pernah di satu kelas ada teman yang bawa buku terjemahan, itu tahun dosen pegang lempar ke luar kelas. Ini buku haram. Ya. Saya menggunakan buku berbahasa Inggris, maka you juga wajib berbahasa Inggris bukunya. Dan akun-akun itu nggak ada yang bahasa Indonesia. Nggak ada piutang, pasti akun receivable. BDEP expand, miscellaneous expand. Itu semuanya dengan bahasa Inggris. Ini dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kompetensi kita. Bagaimana membangun sinergi seluruh kelompok profesi ini juga tantangan buat kita. Khususnya adalah profesi akuntan. FAME ini menjadi suatu mempunyai tempat yang strategis itu ya, karena ada 3 bidang yaitu ekonomi, manajemen dan juga akuntansi. Ya. Saya waktunya berapa hari lagi Mbak Yunia? Masih lama Pak Kris. Kita masih mau mendengarkan pengalaman Pak Kris dan isi-isi buku Pak Kris, terutamanya tentang audit tadi, audit akuntan publik. Sekitar sejam lagi kita masih punya waktu untuk pemaparan. Oh, sejam lagi. Ya berarti saya nafasnya bisa agak panjang gitu kan. Nah, kalau dibatasi nanti rasanya kayak dikejar-kejar Pak Edon itu. Ya. Kalau dikejar sama Mbak Nafisa, saya mungkin malah jadi pelan-pelan aja, biar kena gitu, biar ketangkep gitu. Oke, ini yang harus kita pikirkan bersama lah ya, karena ya perlu gitu. Ya. Kalau nggak ada yang memperhatikan ini, kalau nggak ada yang memikirkan ini, ya bahaya. Ya, bahaya artinya apa? Tahu-tahu, loh, kok udah kalah? Loh, kok kita udah ketinggalan? Loh, kita udah nggak tahu apa-apa. Ya. Bahkan bisa jadi perkembangan IFRS kita lewat, atau perkembangan IPSAS, ya, International Public Sector Accounting Standard, itu juga kita lewat. Ya. Dan kemudian saya sudah bersertifikat ya, Certified International Public Sector Accounting Standard. Ya. Ini juga menjadi sesuatu yang penting. Ya. Nanti kita akan
jelaskanlah detailnya apa saja sih yang kita perlukan untuk membangun kompetensi sebagai seorang akuntan. Nah, ini ada gambar gunung es. Nah, gunung es itu di laut itu ada bagian atas yang kelihatan dan ada di bagian bawah yang tidak kelihatan. Dan kalau dari gambarnya terlihat bahwa yang kelihatan itu tidak seberapa dibandingkan yang ada di dalam. Dan biasanya semakin besar yang ada di bawah itu akan memunculkan sesuatu yang kelihatan yang semakin besar. Maknanya apa? Kalau di kompetensi ini namanya hard skill, sesuatu yang kelihatan. Yang di dalam ini yang namanya soft skill. Ini dari aspek kompetensi. Tapi kalau di aspek laporan keuangan, apa yang kelihatan? Yang itu apa? Laporan keuangan disajikan sesuai standar. Itu yang kelihatan. Sehingga opini adalah WTP. Ini yang kelihatan. Kenapa dia WTP? Oh, karena dia sesuai standar. Kan bisa di-compare, udah kelihatan secara kasat mata. Tapi pertanyaannya, apakah laporan keuangan itu hanya butuh WTP? Apakah kalau sudah WTP sudah segalanya? Dan ini apalagi di sektor publik, ini isu itu sangat kenceng. Itu udah WTP 10 tahun, kok tiba-tiba bupatinya ditangkap polisi atau ditangkap KPK? Ini masih ada isu. Karena kalau di sektor publik, WTP itu sering dimaknakan sebagai clean and clear. Kalau wajar tanpa pengecualian berarti tidak ada korupsi. Ini yang sering diterjemahkan seperti itu. Kalau wajar tanpa pengecualian, mestinya masyarakatnya juga sejahtera. Dan ini hanya menjadi isu di sektor publik. Kalau di sektor private, orang memahami WTP udah clear. Apa itu WTP? WTP adalah kesesuaian dengan standar akuntansi. Sudah sampai di situ. Tapi karena di dalam Undang-Undang BPK sendiri, di situ menyebutkan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan, Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, itu menyebutkan ada 4 yang memengaruhi opini. Yang pertama adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua adalah kecukupan pengungkapan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah kepatuhan terhadap pengendalian internal. Kalau di sektor private itu hanya 1. Walaupun saya, karena kebetulan saya aktif di sektor publik dan juga sektor privat, saya mengatakan walaupun itu 4, sebenarnya cuma 1. Artinya, ketidakpatuhan material yang memengaruhi opini adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap misstatement atau berpengaruh terhadap angka-angka dalam laporan keuangan. Begitu juga kepatuhan atau kuatnya pengendalian internal yang akan mengaruhi opini adalah yang karena lemahnya pengendalian internal itu akhirnya atau menimbulkan kesalahan di dalam penyajian laporan keuangan. Dan full disclosure yang butir kedua ini kan part of standar. Standar akuntansi baik privat maupun publik atau SAK maupun SAP itu sama-sama harus full disclosure. Intinya adalah 1. Tetapi karena disebutkan 4, hanya mau tidak mau orang berpikir bahwa kalau WTP berarti tidak ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang material. Tidak ada ketidakpatuhan terhadap pengendalian internal yang material. Kan asumsinya seperti itu oleh masyarakat. Padahal bisa saja opini WTP ada korupsi. Kenapa ada korupsi? Karena yang dikorupsi itu di luar laporan keuangan. Atau misalnya ada korupsi. Kenapa? Yang diambil uang perusahaan atau uang Pemda, tapi nilainya tidak cukup material memengaruhi opini. Nah, ini satu hal yang cukup berbeda antara sektor privat dan sektor publik. Dan ini baru sesuatu yang kelihatan doang, gitu ya. Apa sih yang lebih dalam lagi? Seperti saya di Kementerian Perhubungan, karena sudah 8 kali WTP, ketika saya mengarahkan sebagai ketua tim penilai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, atau tim penilai internal control over financial reporting, saya mengatakan eranya Kemenhub itu sudah bukan masalah WTP,
bukan slogannya mempertahankan WTP, enggak gitu. Ya. Tapi harus lebih dalam dari itu. Apa? Ini. Ya. Ketika ada batas airnya adalah standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi keuangan atau FRS, kita ada lagi yang harus kita lakukan. Ya. Apa itu? Ya. Di sini. Prudent business practices. Ya. Jadi apa yang kita bisniskan, ya, praktek-praktek kita lakukan itu prudent. Jadi bukan hanya sekedar doing business as usual gitu. Ya. Ini yang pertama. Dan ini itu membutuhkan effort yang jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar patuh pada standar akuntansi. Ya. Compliance. Ya. Ini di sektor publik itu sudah disebutkan masalah compliance. Ya. Bahkan nanti kalau di sektor atau di daerah atau wilayah yang compliant sudah bukan isu lagi. Ya. Kenapa bukan isu? Ya karena rata-rata orang udah comply. Ya. Maka bukan hanya compliance, tapi kepatutan. Ya. Jadi bukan hanya kepatuhan, tapi sampai ke kepatutan. Saya pernah meriksa di audit New Zealand, ya, sebagai auditornya audit New Zealand, saya meriksa Sekjen DPR. Ya. Ketika saya meriksa, selesai audit, ya, saya diminta oleh manajer keuangan audit New Zealand bilang, Mas, tolong ditagihkan ya audit fee-nya ke Sekjen DPR gitu. Ya. Nah, di New Zealand, kalau auditor audit fee-nya dibayar oleh auditi, itu nggak ada isu. Ya. Jadi audit New Zealand periksa Sekjen DPR, audit New Zealand periksa Ministry of Health, audit New Zealand periksa Ministry of Transport misalnya, itu udah biasa. Ya. Coba kalau di Indonesia, BPK meriksa Departemen atau Kementerian Kesehatan, audit fee-nya dibayar oleh Kementerian Kesehatan, itu langsung isunya luar biasa. Bagaimana independensinya itu? Wong dia dibayar oleh auditinya. Ya. Padahal biasa akuntan publik meriksa kan juga dibayar oleh auditi, tapi nggak pernah ada isu. Nah inilah tantangan kita di sektor publik. Ya. Dan kebetulan di New Zealand itu udah biasa. Dan memang kondisinya seperti itu. Ya. Jadi audit New Zealand, ya, ini istilah kayak cup-nya pemerintah, itu tugasnya adalah mengaudit pemerintah. Itu pun basisnya adalah tender. Gitu. Nah, ketika saya meriksa ke sana, ya, kemudian saya diminta untuk nagih, saya serahkan dokumen-dokumen yang dari manajer keuangan. Ini Bu, ya, ke manajer keuangan Sekjen DPR. Ini tagihan kami. Dia bilang begitu cek, oke Pak, kita segera transfer uangnya. Tapi ada biaya yang tidak kami ganti, ya. Karena kan ada audit fee, ada out of pocket cost. Ya. Terus saya, kenapa nggak diganti? Apa yang nggak diganti? Dia bilang biaya taksi. Ya. Biaya taksi tidak kami ganti. Kenapa? Ya karena jarak dari kantor Anda, kantor kami walking distance, dia bilang gitu. Ya. Karena jaraknya dekat, bisa ditempuh dengan jalan kaki, maka dia tidak mau mengganti biaya itu. Jadi ketika dia nggak mau mengganti bukan karena dia ragu dengan buktinya, nggak ada. Ya. Karena bisa dikatakan orang New Zealand, ya, itu mereka sangat patuh. Ya. Jadi kalau ada orang kalau misalnya bikin fraud dokumen gitu ya, bikin markup misalnya, yang harganya misalnya beli sesuatu 500.000 ditulis jadi 600.000, nggak ada yang seperti itu. Gitu. Ya. Kalau di kita udah biasa. Saya pernah periksa di suatu kementerian, saya nyegel satu box faktur yang sudah ada cap dan tanda tangan tokonya, gitu. Itu di kita, di mereka nggak ada. Orang misalnya ada yang melakukan seperti itu dianggap aneh, gitu. Ya. Artinya apa? Apa yang kita tagihkan itu adalah firm, gitu. Ya. Karena apa? Ketika saya naik taksi, saya kasih kartu kredit yang di-issued oleh audit New Zealand, kemudian saya tanda tangan di bill-nya. Dan perusahaan taksi nagih ke audit New Zealand sebagai pengeluar kartu kredit. Nah, si manajer lihat, ini siapa? Oh, Chris Kun tadi. Kemana? Tanggal berapa? Oh, tanggal sekian. Oh, tanggal sekian berarti dia meriksa ke Sekjen DPR. Maka dilampirkan sebagai bukti tagih. Jarak dari kantor audit New Zealand ke Sekjen DPR itu 1,7 kilo. Ya. Karena walking distance mereka ada 2 kilo, ya. Dia bilang, karena walking distance. Lalu saya jelasin, Mbak, saya kan nggak tiap hari naik taksi.
Ya. Hanya hari pertama karena saya bawa KKP. Ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya saya harus jalan kaki, depan 2-3 dus KKP, belakang ransel, isinya ransum makanan, karena pasti tidak dikasih makan dari auditi, dan sebelah kanan itu tas laptop gitu. Bisa nggak bayangkan, Mbak? Terus saya bilang, terserah apa kata auditor. Yang jelas kami merasa tidak patut membayarkan biaya taksi dari kantor Anda, kantor kami, yang jaraknya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Ya. Ini bukan hanya masalah kepatuhan, sampai kepada kepatutan. Makanya tidak heran, di New Zealand itu tidak semua entitas itu punya internal auditor. Ya. Saya misalnya LTSA, Land Transport Safety Authority. Ya. Nggak ada. SPI-nya nggak ada. Itjen-nya atau inspektoratnya. Ya. Hanya kementerian yang besar-besar saja yang mereka punya internal auditor. Kenapa? Karena lini 1 mereka sudah kuat. Ya. Konsep the train of defense di Indonesia itu sangat penting. Ya. Kenapa? Karena lini 1-nya lemah. Saya bisa mengatakan seperti ini karena saya orang BPK, saya orang Itjen sebelumnya. Ya. Orang yang seharusnya mengendalikan laporan keuangan, justru dia yang melenceng-lencengkan. Orang yang harus mengendalikan aspek keuangan, aspek project misalnya, justru dia yang bermain dengan rekanan misalnya. Ini yang terjadi, maka butuh second line, ya, yang namanya manajemen risiko, ya, butuh third line, yang namanya internal auditor. Ya. Ini masalah compliance. Sound policies and procedure. Ya. Jadi prosedur dan kebijakan yang masuk akal gitu. Ya. Saya ambil contoh, kami ketika di Itjen, auditnya selama ini kita audit yang manual. Ya. Nah, ketika saya masuk, saya membentuk ada satu inspektorat yang dikasih tugas tambahan untuk pengembangan audit sistem informasi. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Ada di satu direktorat jenderal yang paketnya itu ada 800 paket. Dan direktorat jenderal itu satu paket itu nilainya besar-besar. Banyak yang di atas 100 miliar. Yang menawar, yang mengajukan penawaran, yang daftar, sorry ya, dari 800 yang daftar itu hanya 120-an. Dan yang mengajukan penawaran itu hanya 60-an. Jadi satu rekanan itu akan dapat probability 12,3 paket pekerjaan. Nah, kalau di sini kan di mana persaingannya gitu. Ketika Firman ojo dibanding-banding ke, ini malah nggak ada pembanding sama sekali gitu. Akhirnya apa? Harga yang didapatkan pasti atau kemungkinan ini skeptis kita itu akan tinggi. Kenapa seperti itu? Karena ada kebijakan yang mengatur syarat menjadi seorang rekanan. Apa itu? Berpengalaman menjadi rekanan di Ditjen tersebut atau berpengalaman membangun jalur X misalnya. Ini yang hanya membatasi. Keluarnya L4, lu lagi itu. Nah, ini yang kemudian butuh ya auditor-auditor yang mempunyai ide seperti itu sehingga merekomendasikan harus diubah kebijakannya, harus diubah prosedurnya. Ya. Dan healthy organization. Ya. Organisasi yang sehat. Ini Kementerian Perhubungan saya bilang, janganlah isunya WTP, tapi bagaimana kita bisa menjadi organisasi yang sehat. Ibaratnya sekarang pada saat COVID kita dipotong anggarannya sekian triliun untuk focusing misalnya ke penanganan, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa sehat gitu ya. Dan competent people, ya, bagaimana pelatihan, bagaimana pendidikan, beasiswa gitu ya. Ini teman-teman sekarang itu luar biasa kesempatannya, ya. Karena LPDP katanya gitu ya, itu tolok ukur kinerja adalah berapa jumlah orang, berapa jumlah masyarakat Indonesia yang diberi beasiswa. Ya. Artinya kan banyak-banyakan. Tinggal bagaimana kita mampu memenuhi standar atau memenuhi persyaratan yang dibuat oleh LPDP. Belum lagi NGO asing, banyak yang mereka memberikan peluang. Ya. Kalau kita mau bersaing, ya kita harus memanfaatkan itu.
credible leadership, ya, kepemimpinan yang kredibel. Ya. Bahkan si kencur, sistem nilai kecurangan itu singkatan, S-nya itu adalah sistem kepemimpinan yang kuat dan bersih. Kenapa saya konsepnya adalah sistem kepemimpinan? Karena saya tidak ingin sesuatu kebaikan itu hanya berdasarkan pada figur pemimpinnya. Kalau pemimpinnya ganti, maka rusak lagi sistemnya. Ya. Saya mencontoh misalnya implementasi si kencur yang namanya review HPS. Yang tadi saya katakan di 2016 bisa memotong potensi kemahalan 1,08 triliun. 2017 bisa memotong potensi kemahalan 1,99 triliun. 2018 itu bisa memotong 987 miliar. Padahal 2017 saya hanya separuh jabatan. 2018 saya sudah bukan irjen. Walaupun saya bukan irjen, walaupun Pak Ijo, Pak Ignatius Jonan bukan Menteri Perhubungan, konsep itu masih jalan. Kenapa? Kita menerapkan sistem kepemimpinan. Saya promote namanya SIMADU, Sistem Manajemen Pengaduan, sebagai bentuk whistleblowing system. Sistem ini free, gratis. Kenapa? Saya minta waktu itu Pak Irjen Kementerian Keuangan, mereka punya WISE, saya copy dong, ya, dan diberikan hak copy itu, ya karena sama-sama negara, sama-sama pemerintahan. Kita terapkan SIMADU. Sampai sekarang SIMADU masih diterapkan. Ya. Ini kenapa? Sistem kepemimpinan. Ya. Ya. Nanti lengkapnya si kencur singkatan apa ya dibaca di bukunya. Ya. Itu ada di marketplace, di Bukalapak ada, di Tokped ada, dan di pokoknya hampir semuanya ada. Ya. Silakan dibeli, gitu. Dan dibaca, bukan hanya dibeli, tapi dibaca. Karena kebahagiaan seorang penulis itu adalah ketika bukunya dibaca. Kalau belum ya paling nggak disitasi, gitu ya. Disitasi supaya apa? Angka kredit saya naik sebagai dosen, gitu. Nah, tadi di kumpulan buku itu saya sebutkan Sinta skor saya sudah 884 itu. Karena apa? Karena banyak yang sitasi. Ya. Maka saya tetap meminta teman-teman untuk bisa sitasi artikel saya. Saya produksi artikel tahun ini Mbak Yunia itu more than 60 Mbak. Ya. Jadi paper yang publish ya di jurnal itu lebih dari 60 tahun ini saya. Ya. Karena apa ya? Karena tadi bagaimana berusaha untuk menjadi credible leadership. Ya. Ketika jadi dosen saya ngajari mahasiswa untuk bikin paper, 25 mahasiswa dapat 25 paper. Pas saya ngajar bukan hanya di Universitas Bhayangkara, di Setialang, di Perbanas, dan di kampus-kampus lain. Ya. Nah, ini gambaran tadi yang ladang amal, ini untuk sektor publik saja misalnya. Ya. Untuk dapat WTP, ya, butuh nyiapin tenaga ahli oleh lembaga pendidikan. Bahasanya kalau misalnya real, gitu ya, sesuai dengan konsep, mestinya berapa kebutuhan itu akan disuplai semua oleh kampus kita. Berarti apa? Tenaga pendidik kita butuh akuntan yang memahami akuntansi sektor publik. Karena kalau yang ngajar misalnya akuntan yang dia hanya belajar dari buku, bisa jadi si mahasiswanya akan kurang. Maka kampus Merdeka menempatkan dosen-dosen itu praktek menjadi kepala biro keuangan misalnya, atau dosen akuntansi dia magang di pemerintah DKI misalnya. Ini harus dilakukan supaya apa? Dia paham bukan hanya teori tapi juga sampai ke aspek praktisnya. Perumus undang-undang juga perlu seorang akuntan. Di DPR alhamdulillah cukup banyak akuntan. Kemudian butuh penyusun standar audit, butuh penyusun standar akuntansi, butuh pengelola transaksi yang sangat banyak. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh di Kementerian Perhubungan saja, kami satkernya itu 200-an satker. Kalau satker butuh 2 saja, itu sudah 400. Itu baru di satker. Belum di ditjen-ditjen. Kalau 10 orang per ditjen itu masih kurang banyak. Jadi luar biasa. Internal audit juga, external audit pun kita membutuhkan. Belum lagi konsultan, KJA misalnya, kita juga butuh. Jadi ladang itu sangat luas, ya yang saya katakan tadi, udah siratal mustaqim lah, jalan yang lurus kalau kita jadi seorang akuntan gitu. Asal tadi quality kita itu bisa bersaing. Nah, ini hard skill-nya. Jadi
bagaimana kita juga harus memenuhi hard skill tadi, ya. Melanjutkan studi S1, S2, S3 itu. Ya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ya karena saya sudah S3 itu. Kalau belum ya mungkin saya nggak akan masukin ini ya, Mbak Yunia ya. Ya. Kenapa Mbak Yunia sampai ke Turki ambil kuliah? Ya karena tadi ini melanjutkan studi supaya apa? Supaya bisa bersaing. Ya. Jangan kayak Chris Kun tadi IP-nya berapa? 2, alhamdulillah gitu ya. Ya karena dulu kalau di STAN itu kan kalau di bawah 2 kan DO itu. Begitu di S2 wah 2, alhamdulillah itu udah sujud syukur itu ibaratnya. Ya. Nah, termasuk pola DO yang dibangun seperti di STAN itu juga perlu diterapkan di tempat lain. Sehingga orang tidak hanya sekedar yang penting kuliah itu. Ya. Nggak ada keinginan untuk dapat prestasi lebih atau tidak ada kekhawatiran untuk DO itu ya. Ini harus dipertimbangkan itu. Ya. Sertifikasi. Ya. Saya sedemikian panjang sertifikasinya orang. Oh, pantesan jadi komisaris KAI katanya. Ya. Rupanya banyak. Ya sebenarnya kenapa? Ya karena saya merasa ingin. Kalau Chris Kun tadi hanya mengandalkan misalnya lulusan STAN saja, belum tentu punya kontribusi yang besar. Ya. Makanya saya dari D3, kemudian S1, S2, S3, dan saya ambil sertifikasi. Ya. Orang bilang, dulu waktu SMA, Mbak Yunia, ya, teman-teman saya itu bilang, Chris Kun tadi itu pinter enggak, bodoh iya. Ya. Karena saya waktu SMA itu rankingnya 41, Mbak Yunia. Rank 41 itu sekelas loh, bukan sekolah gitu. Jadi ketika teman saya heran saya diterima di STAN, ya, saya lebih heran lagi gitu. Ya. Kok bisa saya diterima di STAN itu? Ya. Buat saya bilang mungkin kecelakaan sejarah bagi STAN menerima Chris Kun tadi itu. Ya. Tapi baru diterima, effort saya harus lebih dari teman-teman yang lain. Ya mereka rata-rata 10 besar lah, saya 10 kecil pun enggak itu kan. Mereka olahraganya sepak bola yang menghabiskan waktu lebih dari sejam, 40 kali 2 udah 1,5 jam, istirahatnya bisa 2 jam. Saya olahraganya cukup lari-lari lah, karena pelari itu 30 menit udah ngos-ngosan, udah capek itu. Memanfaatkan apa? Mereka belajarnya sedikit, saya belajar harus lebih banyak. Mereka belajarnya lebih banyak, saya belajarnya harus sangat lebih banyak. Mereka mungkin punya S2 cukup untuk bersaing. Saya merasa tidak cukup hanya dengan S2. Saya harus S3. Mereka cukup dengan misalnya gelar akademik. Saya merasa tidak cukup hanya dengan gelar akademik. Saya dengan sertifikasi profesional. Kenapa? Supaya bisa berdaya saing. Gitu. Terus saya kalau kemudian misalnya saya posisi sama-sama muda seperti Mbak Yunia, saya nggak akan bisa saingan dengan Mbak Yunia. Gitu. Makanya saya tadi menyiapkan perangkat yang lebih baik. Masalah teknologi, language, itu, hardware, software, foreign languages ini penting. Ya. Nah, ini Mbak Yunia udah keuntungannya kuliah di Turki, punya bahasa Turki gitu ya Mbak Yunia ya? Ya, basic Turki tetap harus walaupun nanti di perkuliahan bahasa Inggris memang. Ya, dia kan sudah tambahan 2 international language itu atau 2 bahasa asing gitu. Ya. Ini yang saya pikir harus kita lakuin lah. Ya. Tetapi konsep ladang amal tadi juga sepertinya Pak Kris, yang buat Pak Kris bisa menempuh berbagai ujian sertifikasi dan sampai S3. Konsep ladang amalnya itu juga harus kita jadi inspirasi tuh Pak. Ya, Mbak, saya itu kadang-kadang bukan simatupang, ya, yang siang malam tunggu panggilan enggak. Saya sering tuh menawarkan diri. Ya. Misalnya saya ketemu dengan kawan atau dosen di UGM, Mas, saya tuh alumni UGM loh. Saya belum pernah saya diminta jadi dosen di UGM itu. Ya. Oh, Pak Kris mau? Nanti kita agendakan. Datang seminar. Di pesawat misalnya ngobrol-ngobrol, ternyata dia dosen di perguruan tinggi. Gitu. Ya. Bu, boleh nih saya punya buku nih. Ya. Mungkin bisa diseminarkan. Menawarkan diri. Gitu. Ya. Karena inilah ladang amal itu. Ibu saya, ya, yang kebetulan hari ini berulang tahun ke-78. Tadi pagi saya sudah video call, ngucapin selamat ya, dan minta doa. Ibu saya bukan pesan ya, kredo ataupun motonya itu kesel isel. Ya. Wong kesel iku isel. Orang kesel itu kesel bahasa Jawa itu capek. Orang yang capek isel itu artinya isi. Ya. Jadi orang yang capek itu akan banyak isinya. Loh, jadi pembicara seperti ini jangan dipikir enak itu. Capek ini, ya.
Wong saya diminta materi dari beberapa hari yang lalu gitu ya. Itu baru tadi pagi saya siapan. Mbak Berlian masih beberapa kali, Pak, sudah belum? Ya. Capek tuh. Ya. Tapi kan isel, ada isinya. Dan saya sharing, ya, saya bisa dapat feedback dari teman-teman gitu ya. Ya paling nggak amal soleh yang dikatakan Bu Yunia, ya moga-moga saya ikhlas sehingga saya dikasih bonus gitu ya. Sudah ini. Atau suatu ketika misalnya Pak Toha sudah ada di sorga itu, yang Pak Kris kok belum masuk sorga, panggil. Itu Pak Kris teman saya itu yang dulu ngajarin masalah peluang akuntan, ya. Tolong malaikat ajak segera ke sorga, misalnya seperti itu. Itu kan manfaat yang bisa mungkin saya akan terima. Gitu. Maka yuk kita perbanyak ya ladang amal ya. Orang, Pak Kris kan orang luar biasa. Enggak, saya bukan orang luar biasa, itu orang yang biasa di luar gitu. Ya, ya tadi karena hobinya menawarkan diri gitu. Ya. Bagaimana bisa memberikan manfaat dan bagaimana saya bisa mengimplementasikan petuah ibu saya, wong kesel iku isel. Ya. Ya tentunya untuk bisa kesel, ya, untuk bisa capek, untuk bisa kemudian kita punya kesempatan sharing, punya organisasi, ya kita harus bisa dipercaya dong. Gitu. Kan nggak mungkin saya bilang ke Mbak Yuna, saya diundang dong di Turki. Emang Bapak bisa bahasa Turki, misalnya seperti itu. Ketika kita nggak punya sesuatu, ya kita nggak akan bisa memberi sesuatu. Ya. Makanya milikilah itu, siapkanlah itu untuk bisa berbagi. Ya. Nah, inilah hard skill yang ini baru sedikit ya, masih banyak lagi hasil-hasil yang saya pikir perlu kita lakuin. Ya. Tapi ternyata ini nggak cukup, gitu ya. Tadi WTP saja sebagai hasil nggak cukup. Ya. Karena Buya Hamka itu mengatakan kalau hidup sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Bahkan kalau lebih lagi, kalau belajar hanya sekedar belajar, beok diajarin ngomong itu bisa ngomong. Gitu. Kita kan bukan kera, ya. Kita bukan kerbau, kita bukan beok, ya. Tapi kita orang yang mempunyai nilai. Maka di samping hard skill, kita perlu melengkapi dengan soft skill. Apa? Integrity. Bagaimana kita mempunyai integrity yang bisa dipakai? Dan integrity ini harus sering diomongkan. Ya bisa saja, saya integrity-nya mungkin kalau di BPK itu kita punya level integrity itu ada 4. Ya. Level 1, level 2, level 3, dan level 4. Level 1 bukan berarti dia boleh tidak terlalu berintegritas, nggak seperti itu. Ya. Tapi dia harus berintegritas penuh. Tapi levelnya untuk dirinya sendiri. Gitu. Makanya kalau di BPK itu yang namanya anggota tim, ya, untuk jadi ketua tim, itu dia harus diakses dulu. Ya. Di asesmen apakah integritinya sudah memenuhi atau belum. Kalau belum, ya dia tetap di anggota tim. Tapi kalau integritinya sudah atau misalnya asesmen sudah memenuhi, maka dia bisa naik ke ketua tim. Ketua tim menjadi pengendali teknis, itu juga ada asesmennya. Dari pengendali teknis menjadi pengendali mutu, itu ada asesmennya di samping trainingnya tentunya gitu ya. Nah, ini yang harus diukur. Level 2, dia integrasi untuk berintegrasi untuk dirinya dan untuk timnya, karena levelnya ketua tim. Dan seterusnya. Dan semakin sering kita menyampaikan, moga-moga, termasuk saya bagaimana saya yang menyampaikan masalah integrity, moga-moga itu masuk dalam nilai dalam diri kita. Karena si kencur S-nya tadi sistem komunikasi kuat dan bersih, ini adalah internalisasi nilai-nilai anti kecurangan. Ini masalah integrity. Makanya sekarang kan banyak ya pembangunan zona integritas itu di semua KLD itu diminta. Ya bisa saja kalau lihat di buku si kencur itu efektivitas implementasi fraud control system itu ada 3. Yang pertama adalah existent, artinya hanya ada aja gitu. Ya bisa saja
masalah pengendalian gratifikasi ada nggak? Ada. Panitianya ada? Ada. Unitnya ada nggak? Ada. Berapa orang yang melaporkan? Nggak ada. Nggak ada tuh maknanya apa? Bisa dua. Ya. Maknanya pertama, orang kita sudah bersih semuanya. Nggak ada dealing with gratuity. Gitu. Nggak ada orang yang masih mau menerima gratifikasi. Nggak ada. Itu satu. Tapi yang kedua, bisa saja masih ada yang menerima gratifikasi tapi tidak melapor. Ya. Ini karena apa? Karena level 1. Itu hanya keberadaan saja, hanya eksisten. Ya. Termasuk di Kementerian Perhubungan, dulu itu nggak ada orang yang lapor. Padahal UPG sudah ada. Nah, ketika kemudian saya mendapat gratifikasi dari seorang bupati, yang awalnya saya pikir ini adalah hadiah gitu ya. Kenapa? Yang memberi hadiah adalah bupati daerah saya. Yang saya irjen itu nggak ada kaitannya dengan mereka. Ketika saya kepala BPK Jawa Tengah, iya mereka ada audit saya. Sehingga kalau mereka memberikan sesuatu, itu jelas. Minimal gratifikasi. Kalau bukan suap kan gitu. Tapi ketika saya irjen Kementerian Perhubungan, apa hubungan saya dengan Bupati Banyumas? Apa hubungan saya dengan Bupati Purbalingga misalnya? Maka ketika mereka memberikan cincin batu akik, saya terima, kemudian tanggung jawab saya menerima sesuatu di kantor, maka saya melapor penerimaan gratifikasi. Biarlah KPK yang menetapkan apakah ini gratifikasi atau hadiah. Ternyata diputuskan oleh KPK sebagai gratifikasi. Kenapa? Padahal saya sudah bilang, Mas, Mbak, ini yang koordinasi dari KPK itu 2 orang. Ya. Mereka datang ke kami ya, karena irjennya orang Banyumas. Ya. Jadi mereka kesini itu karena saya orang Banyumas, bukan karena saya jabatan irjen. Gitu. Tapi dia tanya, Pak, mereka tuh ke Kemenhub tuh ngapain? Gitu. Oh, mereka pingin di Banyumas ada bandara. Bandara itu tugasnya siapa? Dirjen Perhubungan Udara, saya bilang gitu. Ada nggak Pak hubungan Dirjen Perhubungan Udara dengan Irjen? Ya ada, mereka audit saya. Nah, karena ada hubungan, maka ada COI, conflict of interest. Jadi bisa aja mereka memberikan cincin batu akik, supaya saya kemudian melobi kepada Dirjen Perhubungan Udara, tolong dong di daerah saya dikasih bandara. Nah, ini hanya apa? Saya laporkan dan saya ditetapkan bahwa itu adalah gratifikasi yang menjadi milik negara. Ketetapan dari KPK saya laporkan ke Pak Menteri, Pak Jonan. Oleh Pak Jonan di-share ke seluruh pegawai. Kenapa? Ternyata itu pelaporan penerimaan gratifikasi yang pertama di Kementerian Perhubungan. Ini 2015. 2016, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Perhubungan menjadi pelapor penerima gratifikasi kedua terbanyak se-Indonesia. Artinya apa? Setelah kita sosialisasikan UPG tadi, unit pengendalian gratifikasi, orang jadi paham, oh ternyata saya nerima topi dari teman kantor, itu gratifikasi ternyata. Selama ini kita mikirnya, oh dari teman kok gitu. Ya. Jadi yang tolak ukur gratifikasi atau hadiah adalah ada atau tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Namanya kepala biro keuangan, kepala biro kepegawaian. Semua pegawai di Kementerian Perhubungan itu punya hubungan jabatan. Maka walaupun sesama teman seangkatan, misalnya dia ngasih pulang luar negeri ngasih hadiah, itu bukan hadiah, itulah gratifikasi. Dan tepat sekali kepala biro kepegawaian itu kemudian melaporkan ke unit pengelolaan gratifikasi. Inilah efektivitas. Ya. Jadi perangkat zona integritas itu benar-benar efektif untuk menurunkan tingkat kecurangan. Ya. Nah, ini masalah integriti. Dan personality trait. Ya. Bagaimana kita mempunyai karakter yang baik. Karakter ini dikembangkan dari habit. Ya. Ya termasuk kalau kita punya kebiasaan buruk misalnya. Ya contohnya lah, orang yang saya contoh yang umum itu adalah orang rokok. Orang rokok awalnya bisa jadi hanya iseng-iseng. Oh ada teman rokok ikut merokok, iseng. Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Setelah kebiasaan lama, kayaknya kalau nggak ngerokok nggak asik gitu, kecut segala macam. Jadi menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi karakter, itu kalau sudah berhenti ngerokok itu alasannya banyak. Saya kalau ngerokok mungkin sakitnya paru-paru. Kalau saya berhenti merokok sakitnya rupa-rupa, dia bilang gitu. Ya, ada saja alasannya. Ya. Ibaratnya dia ngerokok itu untuk berhenti itu seperti orang suruh pindah agama gitu ya. Kenapa? Karena sudah karakter, maka bahaya sekali. Ya. Tetapi kalau kita punya kebiasaan yang baik, maka kita teruskan. Bagaimana supaya menjadi karakter, kebiasaan menyapa orang. Ya. Saya latihan komunikasi seperti ini.
itu cukup panjang prosesnya. Ya. Saya ketika di pesawat misalnya, saya mewajibkan diri saya untuk negur atau untuk bersapa dengan sebelah kanan atau sebelah kiri saya. Itu ketika saya latihan komunikasi, itu saya lakukan. Ya. Apapun terjadi, saya harus bisa ngobrol. Ya. Ditanamkan dalam diri kita. Loh, pernah ada sebelahnya udah tidur, begitu saya datang ternyata dia udah tidur duluan. Ya nggak apa-apa, kita berikan waktu 15 menit tidur. Setelah itu dengkul saya adu dengan dengkulnya dia, jedek, terbangun dia, minta maaf, mohon maaf Pak. Ya, sengaja saya bilang gitu. Ya. Walaupun saya bilang sengaja, saya yakin dia dengarnya oh tidak sengaja gitu kan. Karena pikirnya mana ada sih orang sengaja bangunin orang gitu kan, sementara nggak kenal. Bentar, absennya di mananya Pak? Di obrolan. Ya, absennya ditaruh di situ aja Mbak Salwa. Nah, setelah dia bangun, saya bilang, Pak, saya tuh ngiri loh dan Bapak. Ya, Bapak bisa tidur nyenyak di pesawat. Saya itu ya sebenarnya hanya pengantar komunikasi, aja ngobrol. Gitu. Nah, kalau kita bisa seperti ini, ya, membiasakan untuk berkomunikasi, lama-lama jadi habit. Orang bilang, saya itu adalah orang yang introvert dulu. Gitu. Mungkin sekarang Mbak Yunia nggak percaya kalau saya itu orangnya introvert. Gitu. Ya. Artinya apa? Introvert itu bisa dilatih untuk jadi ekstrovert. Ya. Termasuk pemimpin. Ya. Pemimpin, orang yang dia nggak punya jiwa kepemimpinan. Bisa nggak dibangun? Bisa dibentuk. Gitu. Asal kita mau membentuk. Ya. Optimism, networking, friend lines. Ya. Kita mencari teman sebanyak mungkin. Ya. Kita punya handphone itu bukan hanya sekedar untuk seperti chattingan, tapi untuk menyambung silaturahim dengan orang-orang yang mungkin lama tidak komunikasi. Bagaimana handphone ini bisa mendekatkan orang-orang yang jauh. Walaupun bahasanya bisa menjauhkan orang-orang yang dekat. Gitu. Ada sebelahnya orang, kemudian kita asik dengan gadget kita. Ini kalau kebiasaan seperti ini juga berbahaya lah gitu ya. Bagaimana kita harus bisa memanfaatkan momen ketika ada orang lain. Masalah komunikasi yang saya tadi sampaikan. Kayaknya itu Mbak Yunia yang bisa kami sampaikan, ya. Dan ini quote dari saya, ya. Jadilah diri sendiri tanpa merasa sempurna, cukuplah terus berusaha memperbaiki diri, jadikanlah penilaian orang lain sebagai sumber inspirasi. Namanya setelah ini saya harap ada feedback buat saya dalam bentuk pertanyaan atau diskusi, sehingga saya bisa terus untuk menjadi sumber inspirasi karena apa? Berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari masukan teman-teman semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Pak Kris ya, sudah panjang sekali pengalaman Bapak sebagai akuntan ya Pak Kris. Memang benar Pak, soft skill itu memang saat kita terjun di dunia kerja memang lebih dominan harus kita asah dibanding dengan hard skill, karena hard skill kita bisa dibantu oleh berbagai macam teknologi, bisa membaca kembali buku gitu. Tapi kalau soft skill itu yang melekat di dalam diri kita, memang kita nanti akan lebih banyak diskusi nih Bapak Ibu, ini banyak mahasiswa juga mungkin dari seluruh Indonesia. Silahkan ditanyakan apa yang menjadi kegelisahan dari adik-adik mahasiswa ketika nanti akan menjadi seorang akuntan publik setelah lulus dari kuliah misalnya, atau kegelisahan dari Bapak Ibu dosen, apakah kurikulum yang sudah saya terapkan di perguruan tinggi saya sekarang ini memang sudah bisa menghasilkan lulusan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Apakah akuntan-akuntan muda yang kita cetak ini nanti akan bisa diterima oleh pasar kerja sesuai dengan zamannya misalnya saat ini. Ya, silakan Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan. Mungkin kita bisa tampung dulu atau bisa nanti langsung dijawab oleh Pak Kris. Silakan bisa raise hand atau open mic, silakan. Ya, mungkin diawali Ibu Febrianti, ada yang ingin ditanyakan Ibu, sambil yang lain merancang-rancang ini. Saking banyaknya mungkin kegelisahan yang mau ditanyakan ke Pak Kris. Bu Febri nggak pernah gelisah.
Ya, Bu Febri ya. Iya, kami sama-sama di FAME. Ya, FAME, terima kasih Pak Kris tadi sudah bergabung juga di FAME, bahkan menjadi ketua FAME di DKI Jakarta. Kita di sini hanya berkolaborasi, bersinergi bersama untuk menjalin silaturahmi, berbagi. Memang tujuan dari didirikannya FAME. Silakan adik-adik mahasiswa pun terbuka ini untuk bergabung dengan Forum Akuntansi Manajemen Ekonomi. Terbuka, kita sering rutin webinar secara free untuk semua anggota FAME. Di akhir pekan biasanya memang, karena di hari kerja semua dengan kesibukannya masing-masing. Iya, Bu Febri. Boleh? Boleh. Iya, iya. Boleh. Boleh. Terima kasih Mbak Yunia. Pak Kris, salam kenal Pak Kris. Iya. Terima kasih banyak Pak Kris sudah menjadi narasumber di kegiatan hari ini, Pak Kris. Ya, standby Pak Kris dari tadi ya, menyimak ini kalau di agak tidak stabil manfaat yang saya pribadi dapatkan dari gitu. Oke. Pak Kris, gimana Pak Kris kalau seandainya udah Mbak sudah stabil sektor publik yang notabene sekarang ini Pak notabene saat ini itu teknologi pengganti peran auditor ya Pak ya. Peran auditor itu sudah digantikan oleh kecerdasan AI semua Pak, artificial intelligence, kemudian blockchain Pak ya, terus kemudian sistem-sistem yang membantu secara bahkan dibandingkan dengan auditor Pak ya. Jadi kalau bayangan saya ke depan itu Pak, auditor itu bahkan hanya legalitas saja Pak nanti. Semuanya by system semua. Kalau dilihat dengan kondisi kita yang serba ini ya Pak ya. Nah ini gimana Pak relevansinya akuntan sektor ini? Saya orang manajemen ya Pak ya, orang ekonomi ya Pak. Maksudnya gitu. Nanti peran akuntan sektor artificial intelligence Pak tidak digantikan jenis itu yang notabene mereka punya kecerdasan spesifik untuk mengamati pelaporan keuangan, kemudian celah-celah dari ini, kemudian birokrasi juga dan sebagainya itu sudah tergantikan oleh blockchain dan sebagainya itu Pak. Nah ini bagaimana Pak Kris relevansinya nanti ke depan? Tantangannya para auditor. Itu aja Mbak Yunia. Iya, terima kasih Bu Febri. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Kris sambil menunggu penanya berikutnya. Silakan Pak Kris. Oke, makasih Bu Febrianti yang lahirnya bulan Maret ya Bu ya. Bulan Februari. Enggak kan Pak Rebo lahirnya di Kemis kan ada kan laga dangdutnya gitu lagunya. Ya Bu Febri, peran akun yang digantikan oleh mungkin robot, artificial intelligence dan lainnya itu akan terjadi. Ya. Bahkan mungkin saat ini juga sudah mulai terjadi. Ya. Nah, ini yang menjadi concern kita. Pentingnya ya, kita menyiapkan masa depan, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa bersaing. Ya. Termasuk bukan hanya bersaing sesama akuntan Indonesia, ya, bersaing dengan akuntan lain. Dan ternyata bukan hanya bersaing dengan manusia, tapi bersaing juga dengan teknologi. Gitu. Makanya tadi yang hard skill yang saya sampaikan, ya, benar soft skill yang perlu diikuti. Ya. Karena kalau yang artificial intelligence bisa jadi dia hanya sekedar hard skill-nya saja. Dia bisa menggantikan gitu ya tugas orang yang sifatnya adalah clerical misalnya. Tapi yang sifatnya human itu nggak bisa atau belum lah itu. Ya. Kalaupun misalnya nanti suatu ketika bisa digantikan, itu masanya masih panjang. Tapi paling tidak kita harus mempersiapkan diri dengan berbagai itu. Ya. Dan kalau saya bilang ladang kita tuh sebenarnya luasnya luar biasa. Gitu ya. Artinya apa? Sebelumnya ya kita masih diuntukkan untuk sektor publiknya itu masih butuh banyak orang-orang yang secara fisik ya masuk ke dalam sektor publik. Ya. Hanya yang tadi dibutuhkan adalah secara quality. Memang benar-benar menjadi orang yang bagus ya.
Nah, kualitas dari mana? Ya, terutama dari aspek hard skill dan soft skill-nya. Ya. Makanya ya, yuk kita siapkan. Ya. Yang tadi kan digambar ya, kebutuhan dan apa yang disupport oleh akademik, ya, itu kan cukup berbeda. Ya. Di mana akademik mensupport 80% hard skill, 20% soft skill, sementara pasar ya, ataupun tenaga kerja itu yang butuh adalah bagaimana 80% bisa soft skill dan 20%-nya hard skill. Hard skill yang mana? Hard skill yang memang benar-benar menjadi fundamental dari kebutuhan si organisasi tersebut. Ya. Dan ya artinya saya di sisi lain itu bilang nggak usah terlalu takut gitu ya, dengan artificial intelligence, dengan teknologi itu. Ya. Karena tidak semua bisa dikerjakan oleh mereka. Tetapi ya, ini warning-nya yang disampaikan Bu Febri, kita juga harus mulai menyiapkan diri. Ya. Kita belajar tentang IoT, kita belajar tentang universe, gitu, dan kita belajar tentang teknologi. Bahkan tadi yang saya sederhananya adalah masalah bahasa pun kita harus belajar. Ya. Bisa saja sekarang belajarnya hanya belajar bahasa asing, gitu. Soalnya belajar bahasa pemrograman. Ya. Orang saya ngomong sama binatang juga biasa gitu ya. Ngomong sama tumbuhan juga kadang-kadang bisa duit. Ya. Kenapa? Kita berpikir, oh mereka nggak tahu. Gitu. Padahal nyatanya mesti ada kucing pus gitu di gini-gini. Dia pendekatannya apa? Dia tahu bahasa kita. Gitu. Ya. Nah, bahasa-bahasa lain pun juga harus kita siapkan. Ya, kata kuncinya hanya 4P, Bu Febri. Persiapan, 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 dan persiapan. Ya. Persiapan apa? Persiapan dalam masa depan yang kita nggak tahu nantinya seperti apa. Saya bersyukur, Bu Febri, menjadi doktor di 2009 di BPK pada saat orang belum berpikir ya, untuk S3. Jadi orang berpikir S3, saya sudah jadi dokter. Ya. Nah kalau sekarang udah luar biasa banyaknya. Ya. Kantor saya di Itjen dulu, ya. Sekarang mungkin udah 30-an orang itu bergelar dokter atau sedang mengambil S3. Nah itu loh, mereka yang sudah kerja saja, mereka seperti itu. Apalagi kalau kita misalnya yang belum kerja, kita harus menyiapkan lebih banyak lagi. Itu Bu Febri. Saya yakin nggak memuaskan, ya, sehingga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita sudah melengkapi diri kita dengan kompetensi yang memang dibutuhkan gitu ya Pak Kris ya, bahwa fungsinya akuntan ini tidak akan tergantikan. Saya juga berpikir mungkin analisa, pengambilan keputusan, kebijaksanaan tadi itu memang tetap tidak bisa digantikan oleh yang namanya mesin. Jadi tetap fungsi seorang auditor terutama itu adalah untuk memverifikasi apakah yang disajikannya memang sudah sesuai atau tidak memenuhi unsur-unsur fraud tadi, mungkin seperti itu, Bu Febri. Mungkin Bu Febri dia mau ditanggapi lagi, Bu? Oke, Pak. Sudah oke dari Pak Krisnya, Pak. Oke, baik. Ya, silahkan untuk diskusi selanjutnya, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa, silahkan dipersilahkan untuk menanyakan langsung dengan Pak Kriskun tadi nih. Mungkin juga yang pernah membaca bukunya, saya juga pernah menggunakan buku yang audit itu, Pak. Buku Pak Kris yang audit keuangan itu juga pernah. Silakan yang lain, Bapak, Ibu. Mbak, Mas ini juga banyak. Ya, ini latihan bertanya itu part of ya, latihan hard skill dan soft skill. Ya. Karena saya dulu ketika awal ya latihan ngomong, saya dulu orang yang tidak cakap ngomong lah gitu ya. Syaratnya apa? Saya ingin bisa ngomong di publik misalnya. Saya latihannya dari bertanya. Ketika ada seminar, saya masih ingat reinventing internal auditor. Saya orang BPK. Ya. Internal auditor kan lebih ke ya BPKP, inspektorat. Saya ikut seminar itu. Ketika saya ikut, begitu pembicara ngomong, saya nulis apa yang akan saya tanyakan.
Karena periode tadi saya udah periode latihan ngomong di publik. Gitu. Nah, begitu sudah sesi tanya jawab, saya langsung berdiri dan angkat tangan. Ya. Kenapa? Kalau angkat tangan, sahabatnya tidak kelihatan. Tapi berdiri dan angkat tangan, dan harus yang pertama. Gitu. Kenapa? Kalau pertama biasanya ditunjuk. Ya. Kalau kita kan enggak. Saya nanti yang kedua aja deh. Gitu. Nanti kalau sudah ada contoh, enggak. Kita hampir selalu menjadi orang-orang yang nomor sekian. Gitu. Jarang kita pingin jadi orang yang pertama. Gitu. Kecuali kalau pembayaran honor yang pertama gitu ya. Hampir selalu seperti itu. Dan itulah masalah saya latihan untuk berbicara di umum. Begitu sudah dibolehkan saya yang berdiri angkatan, begitu ditunjuk, ya yang berdiri, langsung keringetan, gemeteran, gitu. Ya. Sampai apa yang saya tulis di lembaran itu udah terbaca. Artinya yang keluar ya apa yang diingat pada saat itu. Ya. Iya, ini sudah ada penanya lagi nih dengan motivasinya Pak Kris nih. Silakan Pak Christian ya, Pak Christianus Hictal. Silakan Bapak, boleh dibuka mic-nya atau Selamat siang Bu Yunia, dan terima kasih Pak Kris sudah menyampaikan materi yang ini double Kris ini. Dan menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Saya Christianus, untuk sementara saya dosen di Universitas Musa Mus Merauke. Saya saya menyoroti tentang opini audit ini Pak, yang khusus untuk wilayah Papua ya Pak. Dari laporan-laporan BPK yang saya ikuti beberapa tahun terakhir, ini memang menunjukkan tren dengan WTP maupun WDP wajib dengan paragraf penjelas itu kan beberapa ini kan ada meningkat ini. Tetapi kalau lihat dengan indikator pembangunan yang ada di sana, itu masih jauh dari harapan. Jadi bagi saya itu masih apakah benar ini opini audit itu BPK berikan ini sudah mempertimbangkan aspek-aspek tata kelola. Dan di dalam catatan-catatan temuan khususnya SPI dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku itu kan masih kurang banyak itu Pak. Jadi kita mau akademisi mau interpretasikan itu juga agak ini juga. Jadi mohon tanggapannya. Lalu yang kedua itu mengenai kurikulum itu Pak, yang sempat tadi Pak sampaikan itu bagaimana dosen kita sendiri maupun mahasiswa, terutama kami yang di daerah yang masih berkembang ini, kita mau mengajak atau mencoba memfasilitasi mahasiswa untuk bisa belajar di instansi, dari kesiapan instansi juga belum begitu, sehingga kami itu masih berjalan di tempat. Kira-kira nanti strategi yang mungkin bisa kami lakukan itu seperti apa? Mungkin itu Pak untuk sementara. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Christianus. Ada 2 pertanyaan bagus banget ini Pak Kris kan tadi. Mohon tanggapannya Pak Kris. Ya, ini sayang saya kenal sama Pak Christianus ini baru sekarang gitu. Karena tahun kemarin saya itu ke Merauke, ya. Ketemu dengan Bupati Merauke, ketemu dengan Wakil Bupati Merauke. Kalau dengan Wakil Bupati dan saya cukup dekat Pak Christianus. Sama-sama orang Jawa soalnya. Betul. Untuk sementara saya sedang studi di Unair. Oh gitu ya? Tugas belajar, iya. Ya, jadi kebetulan kami waktu itu kan meluncing kapal tol laut ya. Kapal tol laut rute T19. Itu dari Merauke ke atas Sorong, kemudian sampai dari Papua Barat sampai ke Papua lagi. Ya. Ini termasuk rute yang unik gitu ya, karena dari Papua ke Papua gitu.
biasanya kan tol laut kan dari Jawa ke Papua misalnya, dari Surabaya ke Merauke gitu. Ini enggak, dari Merauke, Sorong, kemudian ke Jayapura. Oh, gitu Jayapura. Ya. Kenapa kita bangun itu? Ya, karena sempat di Merauke itu terjadi surplus beras. Ya. Jadi hasil pertanian beras itu nggak terserap gitu. Nggak mungkin dijual ke Jawa, nggak mungkin. Jawa juga banyak beras gitu loh. Ya. Tapi nggak bisa juga dijual hanya di Merauke. Kenapa? Ya kebutuhan Merauke juga terbatas. Nah, sampai hanya petani, kalau nggak salah, saya dikoreksi Pak Kris kalau misalnya salah, itu saya petani namanya padi itu nggak dipanen, atau dipanen kemudian dibuang ke jalan raya sebagai protes. Betul memang. Betul ya? Gitu. Sampai mereka sempat protes juga. Nah, gitu ya. Nah, itulah yang akhirnya kita lakukan, perjalankan kapal laut, tol laut, gitu ya. Dan itu mengangkut beras berapapun produksinya Merauke, ditampung oleh Bulog, kemudian Bulog dijual ke keliling Papua dan apa? Dengan kapal tol laut tadi. Ya. Ini ada nggak hubungannya dengan pertanyaan Pak Kris? Ada, Pak. Ya. Bahwa kalau laporan keuangan sudah bukan isu lagi, maka yang berikutnya kita lakukan adalah bagaimana mesejahterakan masyarakat. Ketua BPK almarhum Hari Azhar Aziz itu ya, beliau promotnya adalah keterkaitan antara laporan keuangan BTP dengan kemakmuran kesejahteraan masyarakatnya. Jadi jangan sampai laporan keuangan itu ya hanya sekedar BTP saja gitu. Tapi ya dia BTP, tapi kinerja juga bagus. Kinerja bagus artinya apa? Mesejahterakan. Dan tujuan pemerintah kan mesejahterakan rakyat gitu. Bukan tujuannya BTP. BTP itu adalah jalan gitu. Bahkan itu ibarat dapurnya gitu. Ya. Bagaimana mesejahterakan masyarakat dengan dana yang ada dan dipertanggungjawabkan secara bagus. Itu kan harusnya seperti itu. Bukan bagaimana untuk menjadikan BTP sehingga membutuhkan uang banyak untuk yang akhirnya apa? Masyarakat nggak kebagian uang karena uangnya untuk bikin sistem akuntansi, nyewa konsultan, gitu ya. Bukan itu gitu. Ya. Tetapi saat awal-awal di 2015-an lah gitu ya, itu yang terjadi. Gitu. 2009 juga sudah mulai seperti itu. Makanya namanya konsultan-konsultan penyusun laporan keuangan, ya, baik yang manual maupun yang komputerisasi itu, keuntungannya luar biasa. Kenapa? Hanya uang itu habis untuk bangun sistem. Gitu. Nah, kenapa Kemenhub bisa seperti itu, bisa melakukan itu? Kenapa? Ya kita ada orang-orang yang memang diminta untuk apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga namanya tol laut itu sudah benar-benar bisa mesejahterakan itu. Dan sekarang sudah nggak ada isu lagi itu ya Pak ya, kelebihan beras dibuang-buang di Merauke. Iya, untuk saya sudah tidak ada lagi itu Pak. Ya. Nah, kenapa ya? Ya nggak tahu ada atau tidak hubungan karena Kemenhub sudah WTP hampir 10 kali itu ya. Yang sekarang isunya udah bukan isu WTP lagi. Kalau ya, isunya masih isu WTP, ya artinya apa? Kita semuanya fokus pada WTP. Masyarakat nggak diperhatikan, gitu. Ya. Nah, apakah ini tren yang bagus? Seperti tadi yang saya awal disampaikan Pak Kris, bahwa sebetulnya WTP itulah kesesuaian dengan standar. Standar apa? Standar akuntansi. Ya. Ada nggak kaitan dengan kesejahteraan? Ya, sebetulnya secara langsung tidak ada. Ya. Makanya ketika ada WTP kemudian bupati ditangkap gitu, ya misalnya seperti Kabupaten Bogor, ya, itu orang melihatnya, ada orang melihat, loh WTP kok ditangkap polisi, WTP kok tangkap KPK, bahwa secara langsung nggak ada hubungan langsung, ya. Karena WTP itu bukan clean and clear, ya, tapi aspek penyajian laporan keuangan. Gitu. Kalau misalnya kita mau ingin melihat apakah ada kesejahteraan, apakah indeks pembangunannya bagus, itu audit kinerja. Karena akuntan tugasnya bukan hanya laporan keuangan, tapi ada namanya audit kinerja. Ya. Kinerja itu apa? Melihat efisiensi, ekonomis, dan efektivitas dari suatu program-program pemerintah. Ini yang berikutnya yang harus dilakukan untuk melihat tadi. Makanya waktu Pak Hari Azhar mempunyai konsep WTP dan kesejahteraan, saya bilang, Pak, kita harus bikin seperti riset lah gitu ya. Apa sih pengaruh WTP terhadap kesejahteraan? Kemudian kita bikin 2 tim, ya, tim penyelesaian laporan keuangan dan tim kinerja terkait kesejahteraan. Kemudian yang dihubungkan. Ya.
Itu yang mungkin saya jawab dari pertanyaan pertama Pak Kris. Kalau misalnya masih belum ini juga Pak Kris, nanti undanglah saya ke kampus Pak Kris itu. Insya Allah siap. Oh siap, dan saya komunikasi dengan pimpinan. Ya. Dan yang kedua, masalah kurikulum. Ya, ini saya pikir keraguan yang luar biasa dari Pak Kris itu. Ini saya keraguan yang akan pola pikir ke depan itu. Ingin mahasiswa itu magang, ya, dalam konsep kampus merdeka, ya, kurikulum merdeka. Dan harapan apa? Dia mendapatkan pengetahuan praktis, ya, di instansi pemerintah atau instansi perusahaan. Tapi keraguan Pak Kris, loh, pemerintah daerahnya dia bisa saja menyusun laporan keuangan bisa ulang tahun gitu. Laporan keuangan 2020 baru terbit 2022 misalnya. Masih ada seperti ya Pak Kris ya di Papua gitu ya. Masih. Atau belum WTP itu. Nah, bagaimana kita ke sana? Saya pikir gini Pak Kris. Justru teman-teman mahasiswa ini ya akan sangat bagus ketika bisa ditempatkan di magang di pemerintahan. Supaya apa? Dia akan bisa melihat, oh saya dapat seperti ini di kampus. Oh ternyata berbeda di prakteknya. Nah, perbedaannya apa sih yang menyebabkan itu? Ya. Makanya saya pernah mempersilahkan teman-teman mahasiswa UI untuk magang di kantor saya di Ijen Kementerian Perhubungan. Pertama saya dapat 1 orang. Dari 1 orang saya dapat buku yang namanya Audit Internal Sektor Publik. Jadi pengalaman itu 1-2 chapter itu adalah karya tulisnya si mahasiswa yang magang di Kementerian Perhubungan. Di berikutnya 10 orang ya, magang di kita. Ya mereka ya Kemenhub belum sempurna lah. Ya. Tapi di sini kami bisa meng-compare apa sih di teori, apa yang di praktek. Ya. Artinya bisa take and give lah ya, bukannya sekedar mahasiswa mendapatkan, gitu. Tapi juga harusnya kantor itu juga mendapatkan manfaat dari mahasiswa yang magang. Ya. Nah, kenapa bisa mendapatkan manfaat? Ya karena ada pembimbing gitu kan Pak ya. Ketika ada magang kan Pak Kris bisa jadi pembimbing dari mahasiswa tersebut ya, sehingga interaksi antara dunia kerja dengan dunia kampus itu menjadi sangat kuat gitu. Ya. Ya tempatnya di pemerintah Kabupaten Merauke misalnya atau di Pulau gitu Pak. Ini sesuatu yang menurut saya penting gitu. Ya. Gitu Pak Kris. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa ini. Nanti kalau saya komunikasi kalau bisa nanti kami bawa untuk hadir di. Siap Pak. Atau teman-teman boleh follow Instagram saya ya. Saya tulis di kolom chat ya. Instagram saya nama saya kok, Kris Kuntadi. Ya. Nah ya, silahkan teman-teman semua, Kris Kuntadi, Instagramnya Pak Kris, boleh diikuti. Pak Kris sering sharing ya Pak ya, sering sharing mengenai pengalaman-pengalaman beliau di dunia perakuntanan. Yang memang terasa Pak Kris, saya kebetulan menjadi DPL juga dosen pendamping lapangan di kampus mengajar. Memang kurang relevan dengan akuntansi karena itu lebih ke mahasiswa FKIP. Tapi ketika mereka diterjunkan ke sekolah itu juga mereka seperti terkaget gitu ya, terkaget oh seperti ini dunia sekolah gitu. Mereka diminta untuk menyusun rancangan pembelajaran, langsung bertemu dengan siswa-siswi yang ada yang belum bisa membaca misalnya, atau dengan bermacam-macam perilakunya, itu mereka sedikit terkaget-kaget juga gitu. Mahasiswa yang biasa hanya mendapatkan ilmu di dalam kelas dan masih teori. Jadi memang saya rasa memang bermanfaat sekali kampus mengajar ini untuk bisa memberikan pengalaman yang berbeda, bagaimana sih dunia praktek sesungguhnya yang nanti akan mereka hadapi, dan mereka belajar dari situ. Kembali lagi ke kampus, mereka bisa bertanya, justru bisa bertanya ke dosennya bagaimana mengatasi masalah ini, bagaimana mengatasi masalah di lapangan yang seperti ini. Itu yang mungkin di sini juga mahasiswa ada yang sudah pernah mengikuti program kampus mengajar, itu bermanfaat sekali memang ya. Masih ada Bapak Ibu adik-adik mahasiswa yang ingin ditanyakan ke Pak Kris Kuntadi? Nah, saya juga ke Turki ini memang kembali lagi
ke nol Pak Kris. Jadi kalau kita di Indonesia sudah biasa ya berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, tidak perlu dikonsep lagi gitu. Nah ketika ke negeri orang dengan bahasa yang berbeda, itu sebelum saya menuju suatu lokasi, misalnya ke bank atau ke sekolahan anak-anak itu, saya harus mengkonsep dulu, mempelajari di websitenya secara utuh informasinya dengan bahasa kita ya. Lalu baru ketika turun saya harus menulis apa yang harus saya sampaikan, ini bahasanya apa gitu, harus kita tulis lagi ulang, dan harus menyiapkan mental lagi tadi. Mental harus berkomunikasi dengan orang yang dia meresponnya mungkin dengan bahasa yang kita juga belum paham, seperti itu. Nah, itu di Indonesia ini sudah lebih mudah harusnya untuk latihannya karena sudah dengan bahasa kita kan. Iya, adik-adik mahasiswa. Di sini ketemu orang yang bisa berbahasa Inggris itu bahagia sekali Pak Kris. Yeah. Karena masih terbatas kecuali di lingkungan akademisi ya, yang berbahasa Inggris. Silahkan yang lain, mungkin belum mengkonsep apa nih, biasanya kalau kita mau ikut webinar kita coba, oh saya sudah punya kegelisahan nih, pertanyaan ini pasti akan saya sampaikan nih ke narasumbernya di pagi hari ini, karena ini kita dapat waktunya Pak Kris juga. Alhamdulillah sekali Pak Kris bisa berbagi di akhir pekan ini. Ayo Bapak Ibu silahkan. Nafisa mungkin ada juga. Nafisa ini Berliana mahasiswa akuntansi yang di FAME juga, ada yang ingin ditanyakan? Masih termute. Masih termute Nafisa. Berliana ada? Karena materi dari Pak Kris sudah sangat jelas, sangat keren, Bu. Jadi belum ada ditanyakan. Belum ada. Berliana mahasiswa akuntansi di Universitas Lampung, Pak Kris. Oh, oke. Kemarin saya international conference di Unila. Oh. Yang Ecostelum. Fakultas Ekonomi? Di FISIP. Oh, di FISIP. Iya. Karena kalau saya di Fakultas Ekonomi, Pak Kris. Oke. Saya di FEB Unila. Iya. Iya. Dulu iya, sang Unila Bu Farihati ya? Bu Fariha? Iya, Fariha. Oh iya. Iya, ada Bu Fariha. Ini beliau ya? Pak. Iya, masih. Nah, ini Pak saya kehilangan kontak, jadi udah nggak pernah komunikasi lagi sama beliau. Iya, di UGM juga. Di UGM S3-nya beliau. Okay. Iya, karena sudah sangat clear katanya Pak. Ya. Bapak memang tadi menyampaikan materinya sudah sangat jelas, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru lagi nih. Ya, kami pasti menunggu kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Baiklah, Pak Kris Kuntadi, karena sudah sangat clear dan jelas, dan mungkin mereka nanti setelah ini mau langsung nyari bukunya Pak Kris nih, untuk langsung membaca saja apa sih yang sudah Pak Kris Kuntadi tuliskan. Kalau buku itu katanya panjang Pak, artinya bertahun-tahun kemudian pun ilmu yang Pak Kris tulis masih bisa dibaca, walaupun baru diterbitkan 2022. Cerita Pak Kris tadi lama menulisnya, tapi masih sampai puluhan tahun masih bisa dibaca nanti oleh kita semua. Ya silakan Bapak Ibu boleh mengisi link absensi, sudah di-share sama panitia di chat untuk dikirimkan sertifikatnya. Baik, Pak Kris Kuntadi, saya sedikit simpulkan ya Pak, bahwa
peran akuntan sektor publik itu tidak akan tergeser selama bisa memenuhi kompetensi yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja. Hard skill dan soft skill itu harus seimbang, dan bagaimana kita menyiapkan diri kita menjadi orang yang berintegritas agar nanti bisa mendapatkan kesempatan berkarya di dunia kerja sebagai seorang akuntan yang memang integritas itu adalah hal yang paling dibutuhkan oleh publik atau masyarakat. Baik, Bapak Ibu, kita sampai di akhir acara. Saya sebagai moderator mohon maaf, ya, materi nanti akan dikirimkan ke email Bapak Ibu beserta dengan sertifikat. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar kesekian, saya sudah tidak bisa hitung lagi, ini FAME sudah berapa kali mengadakan seminar webinar di akhir pekan, sudah selesai. Terima kasih Pak Kris Kuntadi sudah bersedia meluangkan waktu Bapak yang berharga kepada kami untuk menjadi salah satu ladang ibadah Pak Kris Kuntadi di siang hari ini, ya, waktu Indonesia. Dan terima kasih juga Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung di acara webinar Forum Akuntansi Manajemen Ekonomi. Silahkan bergabung bersama FAME yang di wilayah Jakarta juga bisa untuk mendaftar dengan Pak Kris Kuntadi sebagai Ketua FAME di Jakarta. Nanti kita akan bersinergi, berkolaborasi lebih jauh lagi. Baiklah, kita akhiri webinar kita pada siang hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya, terima kasih Pak Kris. Ada kesempatan lagi Pak Kris berbagi dengan kami, Pak Kris. Iya, tentu ya, Mbak Yunia dicatat, Mbak Yunia. Iya, iya pasti, bukunya aja belum kita bedah itu. Iya. Pak Kris, kalau masih ingat kita pernah undang waktu itu IAI wilayah Lampung, Pak. Bapak waktu itu sakit ya Pak ya. Iya. Kita sudah ada puluhan peserta terutama dari BPKP Provinsi Lampung waktu itu menunggu akhirnya kita reschedule ya. Iya. Katanya maunya sehari jadinya 3 hari kan sakit tuh. Yunia kan ada berapa buku Mbak Yunia, Pak Krisnya. Jadi tiap MTS nanti kita bedah buku, Pak. Banyak bedah buku, iya. Keren banget itu tadi kalau dikupas si kencur. Malah satu buku itu bisa beberapa kajian itu, Bu Fer. Iya, benar sekali. Benar sekali. Ini bagus untuk anak-anak ini ya, mahasiswa akuntansi ya. Ini ya sama ekonomi ya, ini terutama bagus sekali. Iya. Sama manajemen ya, Mbak ya, Mbak ini ya yang terkait dengan kurikulum akuntansi dan tadi ada pembangunan karakter juga tadi, pembangunan karakter. Nah, itu cocok untuk mahasiswa ya. Profesi ya, Mbak ya. Mbak ini ya bisa dijadikan kajian. Baik. Sampai kapan Mbak Yunia? Baru tahun pertama Pak Kris. Ini tahun pertama, mungkin masih 4 tahun lagi Pak. Ada pelakatnya di sana Mbak? Kalau nggak nginep di provinsi. Nggak tahu provinsi mana gitu. Dia sekarang jadi sekolah kuliah tapi dia nyambi ini fotografer, dia sering dipakai. Kemudian lomba fotografi juga juara di Turki. Oh iya di Istanbul mungkin ya Pak Kris? Enggak di Istanbulnya, di lain tapi kayaknya sih nggak terlalu jauh dari Istanbul. Iya, ya di sini transportasi termasuk sudah terkoneksi ya, tadi memang harus jalan kaki, bus umum, di terminal juga sudah kondusif, jadi malam hari pun sudah kondusif yang istilahnya kalau kita dulu suasana seram gitu ya di terminal di Indonesia, di sini sudah cukup kondusif menurut saya ya, dan koneksi juga, jadi dari transportasi ferry itu sudah ada terminal halte busnya, lalu terkoneksi lagi sama bandara juga, bus-bus, MRT, kereta itu, dan sudah pakai card
Jadi sudah digital sudah mulai jalan di sini, digitalisasi, dan satu ID itu terkoneksi kemana-mana. Saya mau mendaftarkan anak sekolah aja itu tagihan gas itu sudah harus atas nama kami untuk verifikasi alamat itu. Jadi alamat pun terkoneksi dengan semua tagihan kita. Dan ED-Flat-nya, sistem pemerintahannya itu begitu dibuka, itu track record kita itu sudah muncul semua di situ. Kita punya banknya di mana, aktivitas kita punya nomor handphone berapa itu di ED-Flat-nya pemerintahannya sudah masuk itu. Indonesia juga tidak ketinggalan sih menurut saya, sudah menuju ke sana, sudah menuju ke digitalisasi. Iya, ya. Ini saya juga lagi mau mencoba Erasmus, Pak Kris, karena di Erasmus Plus sudah sama Turki kan ya. Tidak sulit itu kesempatan untuk Erasmusnya di luar, hanya cukup bahasa Inggris kayaknya, punya skor sekian gitu dia. Sudah kerjasama. Iya, kita bisa seharian ini kalau ngobrol. Makasih banyak Bu Yunia. Bu Febri, saya izin keluar juga ya. Terima kasih siswa semua, Ibu. Iya. Bu Feb, keluar ya. Iya Mbak, sama-sama Mbak. Mau sarapan.